Audio Jungle. Audio Jungle. Semangat pagi, salam Kak Ayatno Bintang. Kali ini kita ketemu lagi, kita akan ngomong tentang sesuatu yang dapat menguatkan diri kita, sesuatu yang dapat mendamaikan diri kita dalam menjalani kehidupan. Nah, kalau kita pikir lagi secara mendalam, maka sebenarnya keadaan terbaik dalam kehidupan itu adalah keseimbangan. Mengapa keseimbangan? Karena dalam posisi seimbang itulah kita dapat berdiri dengan baik, berdiri dengan stabil, berdiri dengan ajeg. Dan ketika dalam hidup kita dapat menjaga keseimbangan itu, maka langkah kita akan enak, langkah kita akan stabil, tidak goyang. Perhatikanlah coba, pohon kelapa ini dia dapat berdiri di sini karena keseimbangan. Padahal dia bentuknya oval, tetapi karena dia ditempatkan dalam posisi seimbang, maka dia bisa berdiri. Dan ketika dia posisinya seimbang, maka dia akan tumbuh, dia akan berkembang dengan baik. Coba bayangkan kalau dia setiap saat posisinya dia bergerak-gerak terus, tidak menemukan titik keseimbangan, maka konsentrasi pohon kelapa ini untuk tumbuh dan berkembang dia akan terganggu. Karena dia masih harus menjaga dirinya dalam kondisi seimbang terlebih dahulu. Demikian pula dalam kehidupan kita, manusia ini harus selalu berusaha mencari titik keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hal apapun. Orang yang terlalu lemah, dia juga tidak seimbang, maka harus melatih dirinya supaya lebih kuat, sehingga dia juga bisa berdiri dengan stabil, berdiri dengan baik. Dengan begitu dia bisa menjalani kehidupannya dengan lancar. Itu seimbangan. Mengapa keseimbangan itu menjadi esensi kehidupan? Karena hakikatnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan dunia ini dalam keadaan seimbang dulu, bumi ini dalam keadaan seimbang dulu. Perputarannya terhadap matahari, terhadap planet-planet lain, terhadap keterikatan dengan semesta galaksi ini mencapai titik keseimbangan dulu, baru bumi ini dapat ditempati oleh manusia. Dan itu sangat cocok dengan teori yang dibangun para pakar IPA, bahwa bumi ini dulunya sangat bergejolak dari masa panas menuju pendinginan, kemudian berputar dengan stabil dulu, baru makhluk hidup bisa tinggal di situ. Ini kalau kita kupas dari sisi referensi ilahiyah yang dari kitab suci, maka begitulah Tuhan menciptakan titik keseimbangan itu dulu, baru menempatkan makhluk-makhluk hidup yang bisa hidup di bumi ini. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah manusia itu membangun titik keseimbangan dalam dirinya? Yang pertama tentu manusia harus memahami dirinya sendiri terlebih dahulu. Dan yang mendasar yang harus dipahami adalah bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur di dalam dirinya. Yang pertama dia unsur jasmani. Kita punya raga ini, dari rambut, wajah, yang diisi dengan telinga, mata, hidung, sampai tangan dan kaki. Itu jasmani manusia. Di dalam tubuh jasmani ini juga ada tubuh rohani. Di situ ada pikiran, di situ ada perasaan, di situ ada hati. Nah, dua-duanya ini harus dibangun keseimbangannya oleh manusia. Nah, kebanyakan orang itu dia banyak berpikir dari sisi jasmaniahnya, sehingga sedikit melupakan bahwa di dalam dirinya ada sisi-sisi rohani. Ketika manusia itu sangat mementingkan sisi jasmaninya, maka dia akan
kepikiran bagaimana caranya mendapatkan pakaian yang bagus, tidak cukup satu, sudah punya tempat tinggal atau rumah, dia berpikir bagaimana meningkat rumahnya, bagaimana melengkapinya dengan berbagai perabot yang dapat memudahkan dia menjalani kehidupan. Akhirnya dia lupa bahwa di dalam dirinya juga ada sisi rohani yang juga perlu diberikan asupan nutrisi. Dan itulah salah satunya adalah pengetahuan. Maka manusia kita ini juga perlu senantiasa belajar dengan membaca. Itu kan firman Tuhan yang pertama dalam agama Islam ya, bahwa manusia itu disuruh membaca. Yang perlu dibaca adalah tanda-tanda yang sudah diciptakan oleh Tuhan di sekeliling manusia itu. Yang pertama. Karena apa? Modal pertama dia manusia diberikan mata, diberikan telinga, itu supaya dia melihat, supaya dia mendengar. Lalu di dalamnya tadi ada pikiran, ada perasaan, ada kalbu atau hati, yang dengan hasil penglihatan mata, hasil pendengaran telinga, diolah melalui pikiran, perasaan, dan hatinya, maka menjadi pemahaman yang utuh. Itu yang pertama perlu kita pahami, bahwa manusia itu terdiri dua unsur. Dia ada unsur jasmani berupa badan fisik ini, dan yang kedua ada unsur rohani. Maka menyeimbangkan, yang pertama adalah menyeimbangkan asupan makanan bagi fisik jasmani, dan menyeimbangkan makanan bagi rohaninya, bagi pikirannya, bagi perasaan dan hatinya. Dengan begitu manusia itu dapat memahami dirinya secara utuh. Maka dia tidak menjadi orang yang sangat mengejar jasmani, kita sebut materialistik. Lalu dia juga tidak hanya mengejar sisi rohani sehingga dia menjadi seorang pertapa, dia menjadi orang yang melupakan kebutuhan jasmaninya. Bertapa terus, lapar terus, sehingga jasmaninya rusak. Nah, maka menjadi orang yang hebat, orang yang bagus adalah berusaha menjaga keseimbangan dalam dirinya. Dengan apa? Satu, dengan memenuhi kebutuhan jasmani secara cukup. Yang kedua, juga memenuhi kebutuhan rohaninya secara cukup. Dengan begitu, manusia bisa menjalani hidupnya dalam titik keseimbangan. Dia tidak akan banyak terpengaruh dari sesuatu di luar dirinya, karena dia sudah memenuhi titik keseimbangan dalam dirinya sendiri. Untuk mampu mempertahankan posisi seimbang ini, tentu harus berlatih setiap waktu. Manusia itu harus berlatih setiap waktu. Setiap waktu yang dia miliki, dia harus selalu berusaha memenuhi kebutuhan jasmani dan memenuhi kebutuhan rohani. Jangan sampai melulu memenuhi kebutuhan jasmani sehingga dia lupa rohaninya, sehingga dia hilang sisi kemanusiawiannya karena hanya mengejar materi. Begitu sebaliknya, karena hanya mengejar sisi rohaninya sehingga dia melupakan fisiknya, maka dia menjadi orang yang terobsesi dengan dunia rohani sehingga dia terbuang dari pergumulan dengan manusia yang lainnya. Maka yuk berusaha, kita ini selalu berusaha dalam kondisi seimbang. Karena dengan seimbang itulah kita akan menemukan kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sejati. Sehingga pada akhirnya kita akan dapat mengakhiri kehidupan kita tanpa ada penyesalan, tanpa ada pikiran bahwa kita belum mencapai sesuatu selama di dunia ini, sehingga kita bisa mengawali kehidupan kita ini dengan proses belajar yang bertingkat-tingkat dari bayi kecil sampai dewasa seperti ini, itu kalau diberi umur panjang, sehingga ketika nanti juga kita akan mengakhiri hidup di dunia ini untuk kehidupan yang selanjutnya, kita tetap dalam situasi damai dan bahagia. Salam Kayatno Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.